Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi huwal ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Berdasarkan Al-Quran, Allah menciptakan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan insyaallah hari Kamis besok kita akan memasuki tanggal 1 bulan Muharram. Dua 12 bulan itu pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Maulid atau Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah atau Sya'ban, puasa atau Ramadan, Syawal, Hafid atau Dzulqa'dah, haji atau Dzulhijjah. Nah, 12 bulan ini memang diciptakan oleh Allah, bukan berdasarkan penelitian. Ini berdasarkan Al-Quran. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi Allah membagi 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi udah dulu. Jadi sebelum manusia diciptakan itu memang sudah ditentukan. Nah, perbedaannya dengan tahun Masehi, kalau tahun Hijriyah itu disebut dengan Qamariyah karena berdasarkan perjalanan bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. 1 tahunnya itu ada 360 hari, 1 tahun. Sementara kalau Masehi berdasarkan perjalanan matahari, wasyamsu tajri limustaqarrillah. 1 tahun itu 365, sekian. Ya, hampir 6 hari dah. Sampai-sampai dalam surah Al-Kahfi pun Allah tegaskan perbedaannya. Ini dari sudut pandang Masehi dan Hijri. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Ashabul Kahfi tinggal di gua itu 300 tahun berdasarkan Masehi. Wajdadu tis'a ditambah 9 tahun berarti 309 berdasarkan Hijriyah. Jadi kalau menggunakan perhitungan Hijriyah 309 tahun, kalau menggunakan perhitungan Masehi 300 tahun. Jadi ada yang tanya, Ustadz, Ashabul Kahfi itu tinggal di gua berapa tahun? Mau pakai tahun mana? Itu pakai tahun yang Januari, Februari, Maret, 300 tahun. Oh, bukan 309, bukan. Itu 309. Kalau 309 menggunakan Hijriyah. Itu perbedaannya ya. Jadi dalam 300 tahun itu bedanya 9 tahun. Per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi per 100 tahun bedanya itu 3 tahun. Kalau saya punya spidol, saya uraikan jelas berdasarkan angka. Jadi ini isyarat. Jadi Allah memberikan ayat yang menunjukkan tersirat. Maksudnya makna dibalik ayat yang tersurat. Nah, peristiwa 1 Muharram disebut dengan peristiwa Hijriyah. Hijriyah itu
Pertama ada makannya, perpindahan secara fisik. Misalnya Rasul dari Mekah ke Madinah, saya sekitar bulan Juni tahun 622 Masehi. Ya, usianya sekitar 53 tahun lah. Mungkin dari sisi usia seperti saya kan 53 udah ya. Jadi beliau pindah secara fisik langsung ke Madinah. Itu namanya hijriyah makannya, pindah secara fisik. Jadi orangnya pindah, tempat tinggalnya pun pindah. Nah, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, yang hijrah ke Madinah, disebut dengan kelompok muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah disebut dengan kelompok Ansor. Nah, dalam catatan sejarah, Rasul memang lahir di Mekah. Ketika beliau tinggal di Madinah, beliau pun berdoa, ya Allah, jadikan Madinah ini kota suci, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim berdoa Mekah menjadi tanah suci. Maka dengan izin Allah dikabulkan doanya. Dan sejak saat itulah Madinah menjadi kota atau tanah suci berkat doanya Rasulullah. Dan beliau pun sikapnya membela Madinah. Jadi misalnya kalau ada orang luar cebong, tinggal di cebong, mau dari manapun asalnya, jangan sekali-kali menggunakan asal dia. Yang ada udah, lu tinggal di cebong ya jadi orang cebong. Kalau jadi orang cebong ya berarti harus bergaul dengan orang cebong. Jadi jangan sampai tinggal di cebong tapi hatinya masih di luar cebong. Udah gak mau bergaul sama orang cebong, ada pengajian gak pernah duduk bersama orang cebong, udah pindah ke sono. Kemana tar pindahnya? Ono ke Pacinan itu kan. Wala iya, dari sisi itu kan tidak menunjukkan ya sifat Rasul. Karena Rasul pun waktu di Madinah membela. Madinah diserang, beliau membela. Salman Al-Farisi tinggal di Madinah, aslinya dia orang Teheran atau orang Iran. Maka dia ya membela Madinah mati-matian. Jadi jangan sampai ada orang mana-mana tinggal di cebong cuek dengan kegiatan yang ada di cebong. Itu kan berarti jiwanya bukan jiwa muhajirin. Gitu ya, ini sedikit mengkritik penduduk-penduduk yang ada di cebong yang berasal dari luar. Yang kedua, sudah tidak boleh lagi ada kalimat maaf, ente mah bukan orang cebong, ente mah orang Jawa, tidak boleh. Yang ada tinggal di cebong ya orang cebong, jadi tidak ada diskriminatif. Kan biasanya begitu ya, maaf, ente jangan ikut campur, ini urusan orang cebong. Emang kenapa? Ente mah orang Jawa, ente mah orang Sunda. Nggak bisa. Karena udah tinggal di cebong ya dia jadi warga cebong. Sampai-sampai Rasul pun ketika ke Mekah, Futuh Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, beliau sampai di Mekah itu melaksanakan sholatnya qashar dan jamak. Padahal Rasulullah itu kelahiran asli Mekah. Jadi dalam segi hukum bukan tempat kelahirannya, tapi di mana dia tinggal. Misalnya Rasul walaupun lahirnya di Mekah, karena tinggalnya di Madinah, ketika beliau ke Mekah maka menggunakan rukhsah, yaitu ya qashar dan jamak. Ini dalam sejarah. Misalnya orang mana-mana tinggal di cebong, rumahnya di cebong. Satu saat dia ke rumahnya, maaf ya misalkan ke Jogja, maaf ya, atau ke Surabaya atau kemana gitu. Maka dia walaupun pulang kampung boleh jamak dan qashar. Kenapa? Bukan dilihat lahirnya, tapi yang dilihat sekarang itu tinggal di mana. Gitu. Itu aturannya.
Kemudian beliau pun, memang kalau diceritain mungkin terlalu banyak lah. Beliau di sini menggunakan ya ikhtiar ya, ngasih contoh ini sebenarnya dalam rangka uswatun hasanah. Sampai beliau bersembunyi di guha, bersembunyi juga sangat luar biasa, menggunakan strategi. Yang ngasih makanannya pun siapa, jangan sampai bisa dilacak. Sehingga kalau beliau berjalan di padang pasir kan tapaknya itu kan kelihatan, supaya tapak Rasulullah itu tidak diikuti, supaya intel-intel dari orang kafir Quraisy itu tidak mampu ya menembus, itu diacak-acakin. Jadi ketika Rasul itu berjalan, nanti di belakang itu ada kambing yang jumlahnya ya ratusan lah. Jadi ngacak-ngacak telapak Rasulullah supaya mengacaukan. Kan ke padang pasir kan kalau ada orang berjalan itu kelihatan, oh sini sini, gitu ada tapaknya Pak. Untuk supaya tidak terlacak, beliau kacaukan. Itu kan strategi Pak, strategi. Jadi kita tidak bisa, Ustaz, kenapa si Rasul tidak langsung berdoa? Ya bisa-bisa aja. Tapi beliau sih ngasih contoh. Contoh beliau tinggal di guha, ngapain harus bersembunyi? Kan gitu ya. Contoh-contoh. Dalam rangka uswatun, memberi contoh. Nah kemudian yang kedua ada hijriyah. Hijrah itu maknawiyah, tetap orangnya tidak kemana-mana, tidak pindah. Tapi yang pindah itu adalah pertama i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu keyakinannya. Dari keyakinannya selain Allah menjadi la ilaha illallah. Itu namanya hijrah maknawiyah secara i'tiqadiyah. I'tiqad ya, keyakinan. Kemudian yang kedua maknawiyah dari sisi fikriyah, dari segi pemikirannya. Misalnya pemikiran-pemikiran yang sudah ternodai oleh pemikiran-pemikiran di luar, itu kembali lagi ke pemikiran yang murni, dari pemikiran-pemikiran Jabariyah, dari pemikiran Qadariyah, dari pemikiran Jisimiyah, dari pemikiran-pemikiran Wahabi, dari pemikiran-pemikiran Syiah, banyak lagi dah. Kembali ke pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Itu namanya hijrah maknawiyah secara fikriyah. Kemudian yang ketiga su'riyah. Su'riyah itu pola penampilan lah, itu penampilan. Makanya dulu kan kesan seorang ustadz, seorang santri itu kan pucal. Saya kalau ngelihat nih bocah-bocah karang, songkonya udah pada jelek gitu, pulang pesantren, saya suka tegur, weh, Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Rasul tuh pakaiannya mahal loh. Itu jadi santri tuh, songko begitu, udah nggak main itu. Kesannya jelek. Saya lihat juga ada tuh anak-anak pesantren pulang songkonya ya gitu kan, kalau pakai songko ada yang begini gitu, gimana kayak gitu ya, jadi nggak teratur, nggak rapi. Harus gagah dong santri, keren. Pakaiannya kadang juga ya minyak, pakai minyak. Rasul tidak pernah ngajarin itu. Jadi dia salah kaprah. Jadi kalau zaman dulu kan ustadz kesannya tuh kurang ya gitu ya. Padahal kan Rasul itu tidak mengajarkan. Dari segi pakaian Rasul itu mewah ya. Beliau punya sisirnya itu ada namanya. Beliau pakai minyak wangi, beliau olahraga, beliau naik kuda, beliau renang, beliau panah, kan itu. Berarti kan fisik beliau sangat kuat. Beliau kadang one fry, jadi ada yang nantang ahli gulat dari Yunani, itu juara dunia lah. McGregor, pokoknya dia juara dunia. Kemudian ditantang sama Rasul, hantam sama Rasul, banting, tok. Nah, dia nyerah, la ilaha illallah, langsung dia sadar. Begitu. Berarti kan, jadi jangan membayangkan Rasul itu tiap hari megang tasbih, enggak. Rasul itu pakai kuda, renang, panah. Para sahabat juga sama. Sayyidina Ali
itu gagah-gagah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu badan gagah-gagah. Jadi kita sebagai ustadz atau sebagai santri itu harus menampilkan ya, badan yang prima. Jadi jangan bengek baik, gagah, supaya orang itu minat jadi ustadz. Gitu ya, supaya orang kayak gitu. Jadi jangan lantar wirid ini pagi-pagi jam 6 orang-orang gua semua wirid. Kali-kali olahraga ya. Itu merubah su'riyah, merubah pola hidup. Merubah. Kemudian ada namanya maknawiyah dari sisi sulukiyah. Sulukiyah itu akhlak. Wah, ini susah nih. Mohon maaf saya sama nih yang ngomong belum tentu bisa ini. Dikit-dikit dah. Jadi merubah akhlak dari malas ke rajin. Nah, itu aja dulu dah. Banyak lagi banyak ya. Makanya Rasul sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasli. Jadi ada 8 doa tuh. Di antaranya, ya Allah hindari aku, jaga aku dari penyakit malas. Itu malas kalau udah nempel itu bahaya banget itu. Penyakit malas itu penyakit paling berbahaya. Malas nyari duit, mau kaya-kaya udah malas. Sawah yuk, malas. Usaha yuk, malas. Pasar yuk, ngantuk, malas. Wah, itu harus yang begitu-begitu tuh. Oh, ini shift 3 ini nggak berangkat, malas, hujan-hujan ini. Jadi penyakit berbahaya. Malas usaha, malas mandi, waduh, malas makan, malas minum, malas tidur, malas olahraga, malas minum obat, malas menjaga kesehatan, malas pakai masker, malas cuci tangan, malas jaga jarak, malas semua. Malas pakai helm, wah. Lebih bahaya lagi, malas belajar. Ke majlis ta'lim yuk, malas. Padahal majlis ta'lim itu tiap hari dilewatin. Majlis ta'lim tiap hari dilewatin masih malas kene baik. Kita ngebayangin bagaimana kalau majlis ta'limnya di Bojong. Bagaimana kalau majlis ta'limnya di Cikampek. Bagaimana majlis ta'limnya di sono di Mekah, ya. Jadi daya semangat orang Karang itu sangat-sangat prihatin gitu ya. Padahal ke majlis ta'lim itu enak banget. Ada motor, jarak dekat, bahkan 2-3 meter kita pakai motor majlis ta'lim. Luar biasa ya. Ada coran, ada kipas angin kalau perlu, punya duit kita bikin AC kalau perlu. Kalau mau punya duit lagi mah yang ngaji kasihin amplop tuh 50.000. Semangat kali ya panitia tuh. Insya Allah penuh kali ya. Lo dari mana amplop? Bisa ngaji. Nah, bagi ngaji mungkin memang kudu begitu kali. Punya ustadznya kudu pengusaha. Ustadznya yang kira-kira punya Pelindo 2 nanti sono di di itu tuh Muara Gembong kan ada 3.000 hektar tuh ya buat Pelindo 2 tuh. Kudu direktur gitu. Ustadznya direktur, enak tuh ngaji di sini. Siapa yang ngajarnya? Ustadz itu, dia direktur Pelindo 2. Wah, luar biasa. Ngaji ini berapa orang? Ada 100 orang kasih amplop 50.000. Paling apa 5 juta? Cil, begitu. Maaf. Itu dari sisi malas. Yang lebih bahaya lagi, malas ibadah, malas berjamaah, malas zikir, malas tawasulan. Enak banget tawasulan sebenarnya mah ya. Tinggal duduk, nikmat banget, dipayungi oleh malaikat, langkahnya dihitung, derajatnya ditinggikan, dosanya diampuni, dipayungi, dijamin nanti di padang mahsyar akan adem. Masih gak mau kene wae, males itu. Padahal ya gila. Beda kalau ada tujuan. Tawasul ada tujuan supaya nyawa bagus, wah seru dia. Jarah supaya urusan lancar sampai 40 malam Sabtu dia. Padahal mah sunat juga kagak itu, jangankan wajib. Hujan-hujan ge jadi terus. Padahal tibang jarah tuh ya. Tapi ngaji mah yang wajib, malas. Jarah mah semangat pakai mobil. Sekali-kali atuh rombongan kemana nih? Ngaji ke masjid malam Selasa pakai mobil. Wah, ngejejer enak ya. Dari mana nih? Dari Jihadatul Barakah pakai mobil rombongan. Di bawah pimpinan dusun langsung pengajian sama bapak BPD. Kan gitu ya.
Gitu, canda. Terus paling depannya Karang Taruna, sama wakil, sama RT, kumpul semua. Mobil ngejejer tuh kayak orang ngebesan, kayak orang ada 4-5 mobil di masjid. Ada apa itu di masjid? Ada ramai banget. Hari pengajian, pakai mobil. Iya. Ini punya mobil rombonnya embung bati bong ngaji. Kondangan mobil, besan pakai mobil, OTW pakai mobil, mancing pakai mobil, ngaji atau sekali-kali pakai mobil. Pakai mobil siap ngaji gitu. Gitu ya. Maaf bercanda. Demikian itu dari sisi humornya. Jadi kembali ke awal, itulah hijrah. Jadi kita harus semangat makan, semangat minum, semangat tidur, semangat usaha, semangat istirahat, semangat minum obat, semangat olahraga, semangat usaha, semangat belajar, semangat tawasulan, semangat baca sholawat, semangat jigit, semangat ziarah, semangat baca Quran, semangat sodakoh, semangat menyantuni anak yatim, semangat ibadah, pokoknya serba semangat. Itulah yang ada di diri Rasul. Rasul itu begitu Pak, serba semangat, jiwanya itu selalu semangat. Pastabikul khairat. Jadi yang namanya khairat, kebaikan itu oleh Rasulullah itu tidak pernah sedikit pun ditinggalkan. Bahkan sholat sunat pun hati segala dikodok, saking kumpung ketinggalan. Jadi semangatnya luar biasa. Kalau kita makan boro-boro kodok sholat sunat, orang ada sholat sunat di kodok. Demikian, mudah-mudahan sedikit masalah hijrah untuk membangkitkan semangat keimanan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari yang tadi dibahas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.